Berikutnya, tambahan 3 huruf dari aslinya. Tambahan 3 huruf dari aslinya. Berarti 3 yang ditambah 3 ini. 3 yang ditambah 3. Ada 4 bab. Ada 3 huruf asli, yaitu apakah fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Kalau dia ditambah 3 huruf, maka hanya ada 4 bentuknya. Tidak ada yang lain. Ini berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian. Dan Masya Allah, bab ini juga yang membuat kita bahagia itu, ini bab memang 4, tapi yang paling sering keluar hanyalah yang pertama saja. Adapun yang berikutnya itu sedikit sekali kosakata yang bahkan ada beberapa wazan dari 4 ini. Kadang para ulama bahasa hanya mencontohkan 2 kata, 3 kata. Jarang katanya. Karena makin banyak tambahannya, makin sedikit kosakata yang masuk di situ. Karena tidak semua kata bisa ditambah sembarang menjadi 3 huruf. Paham kan? Yang paling banyak adalah yang wazan pertama yang kita akan pelajari ini. Nomor 1-nya. Bab 1 yaitu istaf'ala. Ini yang terbanyaknya. Istaf'ala. Iya, yaitu ditambahkan alif, sin dan ta pada awalnya. Jadi 3 di awal itu tambahan. Kalau antum dapat kata ini alif, sin, ta, istaf'ala, maka pasti 3 pertama tambahan, 3 terakhir adalah asli. Jadi, kalau antum mau lihat kamus, maka hilangkan langsung 3 pertama. Lihat di yang mana 3 terakhir. Contoh istaghfara, istakhraja, istansara. Maknanya ini yang penting. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. 1 bermakna meminta. Ini banyak sekali keluar di Al-Quran, di hadits, di kitab gundul. Ini makna pertama. Bermakna meminta. Tambahkan kata meminta dari arti asli di kamus. Misalnya gofaro. Arti yang di kamus apa? Mengampuni kan? Di kamus. Iya. Kalau istaghfaro, meminta ampun. Nasoro, apa artinya? Menolong. Istansoro, meminta tolong. Begitu. Paham ini maknanya? Ini makna terbanyaknya yang pertama ini. Makna yang kedua bermakna menjadi. Dia juga bisa bermakna apa? Menjadi. Contoh, lihat, istahjarat tinu. Dari kata hajarun, batu, atin, tanah. Hajar, batu, atin, tanah, kan begitu. Sekarang, istahjarat tin. Apa artinya? Tanah menjadi batu. Ya, jelas ini. Yang ketiga bermakna meringkas hikayat atau kalimat. Seperti kata istarja'a Yusuf. Yusuf mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Paham ini? Jadi bisa langsung dibuat apa? Istarja'a. Paham gak ini? Yusuf mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi kalimat panjang. Padahal kalau dibuat kalimat dalam percakapan, qala Yusufu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kan panjang. Tapi bisa dibuat pendek. Istarja'a Yusuf. Yusuf mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini makna yang ketiga. Makna yang keempat. Kan dia punya 5 makna. Mendapatkan sesuatu di atas satu sifat. Jadi bermakna terjemahkan kata mendapati, mendapatkan, menjumpai. Paham kan? Iya. Contoh istakramtu Yusufa. Artinya saya mendapatkan Yusuf mulia. Paham terjemahannya? Jadi bukan saya memintakan ampun untuk Yusuf. Bukan. Nah, ini maknanya. Nanti tergantung konteks atau siap pembicaraan. Bisa kita arahkan ke situ. Yang kelima ini makna yang terakhir. Menjadikan fi'il lazim yang tidak butuh objek menjadi muta'addi. Baru lagi muncul. Jadi sekarang ini ada 4 bab jadinya. Ada 4 bab yang bisa mengubah fi'il lazim menjadi muta'addi. Iya. Ada 4 bab. Bab pertama af'ala, bab kedua fa'ala, bab ketiga fa'ala. Ini bab keempatnya. Istaf'ala. Bisa juga.
Makanya misalnya gini, kharaja, lazim atau muta'addi kharaja? Hah? Lazim kan? Lazim. Kalau istakhraja menjadi muta'addi. Paham gak ini? Jadi kalau artinya gini, kharaja Yusuf, Yusuf keluar. Bisa diterjemahkan nanti Yusuf mengeluarkan. Kalau diubah menjadi apa? Istakhraja. Paham terjemahannya ini? Itu dia, Masya Allah. Contoh, istakhraja Zaidun al-mala. Zaid mengeluarkan harta. Zaid mengeluarkan harta. Jelas kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Selesai bab ini. Iya. Kemudian bab kedua, it'au'ala. It'au'ala. Apa tambahannya? Yaitu, perhatikan sisi tambahannya. Ini 6. Kalau kita hitung hurufnya ada berapa? 6. Ini sedikit kosakata yang masuk di sini. Iya. Ini 6, yaitu ditambah alif di awal 1. Waw dan ain di antara ain dan lamnya. Kan it'au'ala. Coba antum lihat itu ada waw terus ada lagi apa? Ain. Berarti yang ditambah di sini berapa huruf? 3. Alif, waw dan ain. Jelas ini? Ain adalah huruf yang sejenis. Huruf yang sejenis. Ya. Contoh syausyaba, igdaudana, dan maknanya hanya 1. Ya, susah diucapkan ini kata wazan. Maknanya cuma apa? 1. Kosakata yang masuk di sini juga jarang, sedikit ya masuk di sini. Ya, maknanya cuma 1. Yaitu apa itu? Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, ya, diubah ke dalam bab ini, maka bermakna sesuatu yang berlebihan. Diterjemahkan apa? Sangat. Contoh, i'syausyabal makan. Tempat itu sangat banyak rumputnya. Dari kata usbun. I'syausyaba itu dari kata usbun, rumput. Iya, diubah ke sini maka menjadi sangat banyak rumputnya. Igdaudana sya'ru, sangat panjang rambutnya. Sangat panjang rambutnya. Jelas ini? Maknanya cuma 1. Itu intinya. Maknanya cuma 1. Bab 3. If'awwala. Ini juga jarang kosakatanya dalam bahasa Arab. If'awwala. Yaitu apa tambahannya ini? Yaitu tambah alif di awalnya dan 2 waw di antara ain dan lamnya. Kenapa bisa dibilang itu 2 waw? Karena ada apanya? Tasdidnya. Karena ada tasdidnya. Lihat. Contoh ijlawwada, i'lawwata. Maknanya juga cuma 1, alhamdulillah. Jadi ini yang banyak itu cuma wazan pertama. Merdeka antum di sini ya. Ya. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini maka bermakna sesuatu yang berlebihan juga. Terjemahannya apa? Sangat. Contoh ijlawwada, berjalan dengan sangat cepat. I'lawwata, bergantung sekali pada leher onta. Itu sangat bergantung di leher. Dia bergantung di leher onta, tapi bergantungnya apa? Sangat. Dia tidak mau jatuh dari leher onta tersebut. Ini kosakata ini juga yang dicontohkan di buku-buku di atas. Karena memang sedikit contohnya. Bab terakhir, bab 4. If'alla. Mari kita dapat if'alla. Kalau ini if'alla. Ada tambahan alif sebelum terakhir lagi. Yaitu ditambah alif di awalnya. Juga setelah ainnya. Ada berapa alifnya? 2. Dan 1 huruf yang sejenis dengan lamnya. Makanya lamnya tasdid. If'alla. Contoh ihmarro, ikhdoro. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini maka bermakna sesuatu yang berlebihan. Sangat. Dan khusus penggunaannya untuk warna. Jadi semuanya terjemahan maknanya cuma apa? Sangat. Yang punya banyak makna yang mana? Hanya yang pertama saja. Dan ini yang terakhir ini khusus pada warna. Khusus pada apa? Warna saja. Jadi sempit sekali penggunaannya. Lihat. Tapi masalahnya kan kemarin if'alla juga sudah warna. Ya kan? Apa bedanya? Kalau ini lebih. Kalau hamiro merah. Kalau merah sekali ihmarro. Kalau sangat merah sekali
Begitu. Karena tambah huruf, tambah arti. Tambah ini. Ada sekalinya lagi. Nih ya. Sangat merah sekali. Sangat merah. Kalau ini sangat-sangat. Nah. Iya, sangat-sangat merah. Iya. Lihat imarro sama ifdarro. Selesai. Sekarang langsung lanjut. Lanjutkan baru berapa? Iya. Mudah kan? Orang Masya Allah sudah tahu alur ininya. Ya, berikutnya. Fil mazid rubai. Fil mazid rubai. Kan selesai sudah sekarang. Sulasi sudah aman. 3 asli sudah. 3 tambah 1 sudah. 3 tambah 2 sudah. 3 tambah 3 sudah. 3 tambah 4 tidak ada memang. Karena cuma ada berapa? 6. 3 tambah 3. Kan paling terakhirnya berapa? 6. Terbanyak. Sekarang kita masuk di 4. 4 asli. Ada berapa bab dulu? 1. Yaitu fa'lala. Sekarang fi'il mazid rubai. Fi'il tambahan dari 4. Maksudnya tambahan dari fa'lala. Tentunya karena dia sudah asli 4, berarti cuma bisa ditambah 1 dan 2. Karena paling ujungnya 6. Maka dia terbagi 2. Fi'il mazid rubai terbagi 2. Pertama, tambahan 1 huruf pada aslinya. Dan ini hanya ada 1 bab. Masya Allah. Tambahan 1 huruf dari 4 asli itu cuma ada 1. Cuma ada 1. Yaitu tafa'lalah. Yaitu babnya apa? Tafa'lalah. Apa tambahannya itu? Tambahannya adalah apa? Ta. Iya. Tak saja. Karena lamnya kan memang aslinya. Iya, tafa'lalah. Contoh. Tadaharajata zalzalata waswasa. Dia juga punya 1 makna. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka bermakna menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Biasa diterjemahkan dengan awalan selesai masalah. Tadaharaja. Lihat contohnya. Tergulung, tazalzala, tergoncang, terguncang. Tawaswasa, terbisikan. Jadi beda itu waswasa sama tawaswasa. Kalau waswasa dia membisikkan. Ini membisikkan. Kalau tawaswasa terbisikan hasilnya. Paham gak ini? Jelas ya? Iya. Misalnya waswasa Wahyuddin Ilyas. Apa artinya itu? Wahyuddin membisikkan kepada Ilyas. Fatawaswasa. Maka dia pun terbisikkan dengan bisikannya. Anda paham ini? Jelas maknanya? Selesai. Alhamdulillah. Sekarang yang kedua, tambahan 2 huruf pada aslinya. Mudah sekali, cepat. Tambahan 2 huruf pada aslinya. Dan ini ada 2 bab. Jadi jumlah rubai itu sebenarnya sedikit sekali. 4 asli 1, 4 tambah 1, 1, 4 tambah 2, 2. Semuanya berapa jadinya? Jadinya berapa? Yang 4. 4 lah. Kan asli 1. Tambah 1, 1. Tambah 2, 2. Berarti jadinya 4. Sedikit. Beda kalau jadi yang paling banyak dalam bahasa Arab itu 3 asli. 3 asli tambah 1, 3 asli tambah 2, 3 asli tambah 3. Itu yang paling banyak dalam bahasa Arab. Sedikit yang 4 asli dan 4 tambah 1, 4 tambah 2. Lihat bab satunya, ib'an lala. Ib'an lala. Yaitu ditambah alif pada awalnya dan nun setelah ainnya. Alif di awal dan nun setelah apa? Ainnya. Contoh, ihron jama, ifron ko'a. Ini juga punya 1 makna. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka bermakna menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Sama. Ya, contoh, ihron jama, terkumpul. Ifron ko'a, terpisah. Selesai. Bab 2. Bab 2, if'alallah. Apa kira-kira tambahannya ini? Alif dan ada huruf sejenis pada akhirnya. If'alallah. Makanya lamnya tasdid lagi. Karena ada 3 lamnya. Yaitu ditambah alif di awal
dan huruf yang sejenis dengan lamnya di akhirnya. Jadi 2 tambahannya. Contoh, iksya'arra, itma'anna, juga maknanya cuma 1. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka bermakna sesuatu yang berlebihan. Diterjemahkan apa? Sangat. Contoh, iksya'arra, sangat menggetarkan. Itma'anna, sangat menenangkan. Jelas kan? Selesai. Semua 22 selesai semuanya. Paham kan? Selesai ini? Sudah selesai. Fi'il ditinjau dari apa? Lafadznya. Lafadz fi'il, inilah semuanya. Anda paham ini? Tidak keluar dari itu. Jadi kalau antum dapat dari kitab Gundul, tinggal antum pasangkan. Ini masuk di mana? Setelah itu antum pasti tahu bacaan. Paham kan? Iya. Selesai. Adapun setelahnya, fi'il ditinjau dari butuh dan tidaknya kepada fa'il, maka terbagi 2 itu besok. Paham kan? Jadi, kita ulang sedikit sebelum kita tutup. 3 asli. Dilihat dari madinya ada berapa? 3. Kalau dilihat dari mudhari'nya 6. Paham kan? 3 ditambah 1. Ada berapa bab? 3 kan? Jadi kalau 3 asli tadi ada fa'ala ya ulu, fa'ala ya ilu, fa'ala ya alu, fa'ila ya alu, fa'ila ya ilu, fa'ula ya ulu. 6. 3 tambah 1 ada berapa? 3. Pertama fa'ala, kedua fa'ala, ketiga fa'ala. 3 yang ditambah 2 ada berapa bab? 5. Pertama infa'ala, kedua ifa'ala, ketiga ifa'ala, 4 ta'ala, 5 ta'ala. 3 yang ditambah 3 ada berapa? 4. 1 istaf'ala, 2 if'awala, 3 if'awala, 4 if'ala. Paham kan? 4 asli. 1 apa itu? Fa'lala. 4 ditambah 1 1 fa'lala. 4 ditambah 2 2 1 if'lala. If'lala. Yang kedua selesai. 22. Cepat tuh 22. Iya, enggak sampai berapa menit dibilang. Iya, maknanya saya. Kalau makna itu kan nanti pemahaman dari konteks. Paham? Yang penting kan inti dari orang baca kitab itu bentuknya dulu. Setelah itu maknanya. Maknanya ini nanti kadang kita bisa pahami dari siak. Kadang kita bisa pahami dari siak. Tapi tidak boleh juga keluar dari makna yang diberikan. Kadang ini, kadang itu. Tapi kita pahami dari konteks kalimatnya. Jelas ya? Alhamdulillah akhirnya selesai. Ini yang paling panjang. Yang lainnya semuanya pendek-pendek. Karena fi'il ditinjau dari lafaz ini, inilah yang paling panjang dalam pembahasan bab sorof. Iya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, insya Allah kita lanjut besok lagi. Besok